Minum udang jahe saat hujan, belinya sampai ke Tanah Toraja. Sayang anak, jangan berlebihan agar jangan dia jadi anak manja. Apa yang harus dilakukan orang tua agar anak tidak tumbuh manja? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tidak ada orang tua yang tidak sayang anak. Dalam kehidupan berkeluarga, setiap orang tua tentu mengharapkan anak-anaknya dapat tumbuh menjadi anak-anak yang baik, dapat dibanggakan, dan mempunyai karakter atau sifat-sifat yang positif dalam segala hal. Kebanyakan orang tua akan melakukan segalanya demi membahagiakan anak-anak mereka dengan memberikan segalanya yang mereka inginkan. Namun, ternyata hal ini tidak selalu baik dalam proses mendidik anak. Banyak anak yang dibiasakan hidup dengan kenyamanan dan tidak pernah merasa sulit dalam hidupnya, cenderung menjadi manja dan tidak dapat mandiri. Nah, istilah anak manja ini sendiri sering diasosiasikan dengan istilah bahasa Inggris spoiled child atau spoiled kid yang mengacu pada anak yang cenderung selalu ingin mendapatkan apa yang diinginkan tanpa usaha, kemudian sulit menerima penolakan atau aturan, dan selalu bergantung pada orang lain, terutama pada orang tua. Jadi perlu diingat baik-baik bahwa memanjakan anak secara berlebihan dapat memberikan berbagai dampak negatif bagi perkembangan mereka, baik secara emosional, sosial, maupun mental. Seperti yang pertama, anak kesulitan mengembangkan kemandirian. Memanjakan anak berlebihan membuat anak menjadi terlalu bergantung pada orang tua atau orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan ke depannya, anak akan sulit mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah sendiri. Yang kedua, anak tumbuh menjadi kurang bertanggung jawab. Dengan terlalu memanjakan anak tidak terbiasa menerima tugas atau tanggung jawab, sehingga cenderung menghindari kewajiban serta kurang dalam memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Yang ketiga, sulit menghadapi kegagalan. Anak menjadi tidak siap menghadapi penolakan atau kegagalan karena terbiasa mendapatkan segala sesuatu dengan mudah. Mereka cenderung mudah menyerah atau frustrasi ketika menghadapi tantangan. Yang keempat, perilaku egois. Anak yang dimanjakan berlebihan akan tumbuh menjadi anak yang egois dan tidak peka terhadap kebutuhan atau perasaan orang lain. Cenderung tidak mau berbagi atau bekerja sama dengan teman sebaya. Yang kelima, tidak menghargai aturan. Pemanjaan yang berlebihan menjadikan anak sulit menerima otoritas atau mengikuti aturan karena terbiasa mendapatkan keinginannya, berpotensi menentang orang tua, guru, atau orang lain yang berusaha menerapkan batasan. Yang keenam, kurangnya rasa syukur. Anak yang manja cenderung tidak menghargai apa yang mereka miliki karena terbiasa mendapatkan segalanya dengan mudah. Mereka sulit merasakan kepuasan atau kebahagiaan dari apa yang mereka miliki. Yang ketujuh, masalah sosial. Anak yang manja sering mengalami kesulitan bersosialisasi karena sikap yang egois atau kurang empati. Ke depannya, mereka akan sulit juga menjalin hubungan yang sehat. Yang kedelapan, ketergantungan pada orang tua di masa dewasa. Pola asuh yang terlalu memanjakan bisa membuat anak sulit mandiri bahkan setelah dewasa. Anak mungkin terus mengandalkan orang tua untuk dukungan finansial, emosional, atau keputusan penting. Yang kesembilan, kehilangan motivasi. Anak menjadi kurang bersemangat untuk bekerja keras karena terbiasa mendapatkan segala sesuatu tanpa usaha. Mereka cenderung sulit mengejar tujuan atau berjuang untuk mencapai sesuatu. Yang kesepuluh, tantangan dalam karir dan kehidupan. Anak yang manja mungkin kesulitan beradaptasi tempat kerja karena kurang disiplin, tanggung jawab, atau kemampuan menghadapi kritik. Mereka juga berpotensi menghadapi masalah dalam hubungan karena kurangnya kemampuan berempati dan berkompromi. Lantas apa yang harus dilakukan orang tua agar anak tidak tumbuh manja? Terapkan pola asuh yang seimbang antara kasih sayang dan disiplin. Jangan menyerah saat anak menangis atau tantrum dengan menuruti semua keinginan mereka agar tidak memperkuat pola perilaku yang sama pada anak. Hal ini tentu demi menerapkan disiplin bagi anak. Beri kasih sayang dan perhatian, namun tetap jalankan aturan dan disiplin secara proporsional. Hindari memberikan hadiah materi secara berlebihan tanpa alasan khusus. Fokuslah pada penghargaan berupa pujian, waktu bersama atau pengalaman, bukan materi. Kemudian ajarkan anak untuk menghargai usaha dan proses. Jangan langsung memberikan apa yang anak minta tanpa mereka berusaha atau belajar menghargainya. Ajarkan anak-anak untuk bekerja keras atau menyelesaikan tugas sebelum mendapatkan sesuatu. Selanjutnya, berikan tanggung jawab sesuai dengan usia anak. Jangan mengerjakan semua tugas rumah tangga.
Libatkan anak-anak dalam tugas-tugas sesuai usia mereka, agar mereka belajar dan terlatih bertanggung jawab seperti merapikan tempat tidur, membereskan mainan, atau membantu di dapur. Selanjutnya, tetapkan batasan yang jelas dan konsisten. Anak membutuhkan struktur dan aturan yang jelas serta konsisten untuk memahami batasan yang boleh dan tidak boleh. Orang tua jangan ragu untuk mengatakan tidak jika diperlukan. Selanjutnya, biarkan anak menghadapi tantangan dan belajar dari kegagalan. Terlalu melindungi anak dari masalah atau tantangan membuat mereka tidak belajar menghadapi kesulitan. Biarkan anak belajar dari kegagalan dan kesalahan kecil. Jangan selalu turun tangan untuk menyelesaikan konflik atau masalah anak. Biarkan mereka belajar mencari solusi sendiri dengan bimbingan jika diperlukan. Perlu diketahui bahwa dalam takaran yang seimbang dan bijaksana, perhatian dan kasih sayang orang tua dalam pemenuhan kebutuhan anak akan membawa beberapa dampak positif. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Ketika orang tua memenuhi kebutuhan emosional anak dengan penuh kasih sayang, anak merasa dicintai dan dihargai yang dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Namun penting untuk memastikan kasih sayang ini tidak berlebihan, sehingga anak tetap belajar menghargai batasan. Yang kedua, membangun hubungan yang dekat dengan orang tua. Memberikan perhatian yang cukup dan memenuhi kebutuhan anak dapat menciptakan ikatan emosional yang erat antara anak dan orang tua. Anak merasa nyaman untuk berbicara dan berbagi perasaan dengan orang tua. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang aman secara emosional. Dengan memanjakan dalam arti memberikan kasih sayang dan perhatian, anak merasa aman dan terlindungi. Ini penting untuk perkembangan mental yang sehat. Yang keempat, mengembangkan empati melalui pengalaman positif. Anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kasih sayang, bukan dimanjakan secara berlebihan, cenderung lebih mudah belajar memberi dan berbagi dengan orang lain karena mereka merasa dipenuhi secara emosional. Kemudian yang kelima, mengurangi stres pada anak. Anak yang merasa bahwa kebutuhan mereka terpenuhi akan lebih tenang dan tidak merasa tertekan. Hal ini dapat mendorong suasana hati yang positif. Alkitab mengatakan dalam Amsal 13 ayat 24, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya mengajar dia pada waktunya. Ayat ini menunjukkan bahwa disiplin adalah tanda kasih. Orang tua yang benar-benar mengasihi anak mereka tidak akan membiarkan mereka tumbuh tanpa bimbingan atau koreksi. Kemudian Amsal pasal 22 ayat 6 katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Anak membutuhkan bimbingan yang tegas sejak dini agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan bermoral. Kemudian Amsal pasal 29 ayat 15 katakan, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Anak yang dibiarkan tanpa arahan atau disiplin cenderung tumbuh menjadi tidak bijak dan dapat membawa rasa malu kepada keluarga. Selanjutnya Ibrani pasal 12 ayat 11 katakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Disiplin mungkin tidak menyenangkan pada awalnya, tetapi memberikan hasil yang baik di kemudian hari. Sebagai kesimpulan, ternyata yang membuat anak tumbuh manja adalah karena yang pertama, orang tua yang terlalu memanjakan, dalam arti memenuhi semua keinginan anak tanpa syarat. Kemudian yang kedua, kurangnya aturan dan disiplin. Anak tidak diajarkan batasan atau tanggung jawab. Yang ketiga, tidak membiarkan anak menghadapi masalah. Orang tua terlalu melindungi atau menyelesaikan semua masalah anak. Yang keempat, penghargaan yang berlebihan. Memberikan hadiah secara berlebihan tanpa alasan yang jelas. Itulah sebabnya sebagai orang tua kita perlu berhati-hati dalam pengasuhan pada anak pada masa perkembangannya. Karena setiap didikan kita dapat berpengaruh besar bagi kehidupan sang anak di masa depan. Tunjukkan kasih sayang dan perhatian, namun jangan memanjakan berlebihan. Terapkan batasan dan aturan, jalankan disiplin, latih dan beri kesempatan mereka belajar hidup mandiri, serta selalu berikan contoh dan teladan. Dan yang paling penting adalah tetap selalu bawa anak-anak yang kita kasih kepada Tuhan dalam doa. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan share tayangan ini agar semakin banyak keluarga yang diberkati untuk bahagia di dunia ini dan bersiap ke surga. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.